Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tidak ada yang patut kita ucapkan kecuali terus bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur sampai ajal menjemput kita. Dan itu merupakan perintah di antara perintah Allah kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan kami mendapatkan informasi bahwa salah dua dari jamaah Masjid Maulidiyah ini, dan beliau tentunya bukan hanya jamaah di masjid ini, tapi saudara kita sedang menjalani operasi dari jam 10 pagi tadi, dan sampai sekarang belum ada kabar selesainya dari tindakan operasi beliau hafizahullah. Dan salah duanya lagi, beliau dari jamaah masjid yang mulia ini pula yang sedang terbaring koma, tidak sadarkan diri di salah satu rumah sakit kota Pontianak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau berdua. Dan kabar ini tentunya mengetuk hati kita semua dan jadi pengingat bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Hidup di dunia ini tidak abadi. Yang mungkin saya, jamaah sekalian di masjid ini hadir dalam keadaan sehat, bisa jadi besok ataupun lusa kita yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang diuji. Tapi ketika agama kita mengajarkan konsep ukhuwah Islamiyah, dan disinilah keindahan konsep ukhuwah Islamiyah tersebut. Ketika salah satu saudaranya sakit, salah satu jamaah masjid yang sholat bersama, mungkin yang kenal biasa ketemu, mungkin mayoritas jamaah gak tahu siapa namanya, posisinya, ataupun jasanya dan seterusnya. Tapi disinilah keindahan ukhuwah Islamiyah, bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh merasa sendiri dalam ujian ataupun cobaan yang Allah berikan. Maka apabila salah satu dari orang beriman tersebut sakit, semua merasakannya. Dan caranya diantaranya adalah dengan menunjukkan kepedulian. Dan kita buka majelis kita ini dengan mendoakan beliau,
kita berkumpul di majelis ilmu ini, di muqaddimah ini menjadi pengingat bagi kita. Dan kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah di majelis yang barokah ini, yang malaikat berkumpul, Allah turunkan rahmatnya, berkahnya. Semoga Allah ringankan apa yang beliau hadapi, Allah angkat derajatnya, dan semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan ini menjadi penyadar bagi kita bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Hamba hanya bisa berusaha, berikhtiar, dan dia berdoa. Semoga Allah berkahi majelis ini, dan berkahi seluruh jamaahnya dan kaum muslimin. Dan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, jalan keluar. Yang sedang dalam kesempitan ekonomi finansial semoga Allah lapangkan, dan terkhusus bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia agar Allah berikan pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kita dari kitab atau buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Dan kita memasuki bab yang ke-8 halaman 105, yaitu adab terhadap syekh, ustadz atau gurunya, ataupun nama-nama yang semisalnya, tuan guru, kiai, gus, dan yang semisalnya. Penulis rahimahullah menyampaikan bahwa Islam ini menyenangi akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karamah." Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu karim, maha dermawan, baik untuk senantiasa memberi dan memberi. Itu diantara sifat Allah. Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karamah. Dan Allah mencintai kedermawanan, kemuliaan, suka berbagi, suka memberi. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq. Dan Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Wa yakrahu sifsafaha. Dan Allah Ta'ala membenci akhlak-akhlak yang rendahan. Allah Ta'ala membenci akhlak-akhlak yang rendahan, yang recehan, yang hina. Kemudian penulis menyampaikan akhlak yang rendah apa, kata beliau, apa saja akhlak-akhlak yang rendah tersebut. Beliau menyebutkan seperti kesombongan, kekikiran, kemalasan, pengecut, sikap kasar, keras kepala. Dan ini semua akhlak yang rendah, kata beliau. Tinggalkan semua akhlak yang rendah itu. Tinggalkan semua akhlak yang rendah itu. Beliau tutup dengan tanda seru sampai 2 kali. Dan ini kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia sebagai apa? Penegasan. Pakai tanda seru 2 kali. 1, 2. Tinggalkan semua akhlak yang rendah itu. Apa dia tadi? Kesombongan, kekikiran, kemalasan, pengecut, sikap kasar, keras kepala. Ini semua diantara akhlak rendahan. Tinggalkan semua, kata beliau, akhlak yang rendah itu. Kemudian beliau melanjutkan, banyak orang yang tidak punya akhlak kepada gurunya atau ustadznya. Banyak orang yang tidak punya akhlak kepada gurunya atau ustadznya. Dan kemudian beliau menyampaikan di antara realitanya adalah ketemu gurunya tidak salam, ketemu gurunya tidak salam. Ya, semoga Allah mengampuni kita atas kelalaian seperti ini. Karena rasa-rasanya jamaah rahimakumullah, walaupun beliau di sini menyebutkan tentang syekh, ustadz,
atau gurunya. Guru dalam hidup kita ini banyak, apalagi guru-guru yang dahulu mengajarkan perkara-perkara mendasar dalam hidup, mengajarkan Iqra, mengajarkan huruf hijaiyah, mengajarkan alfabet A, B, C, D. Ketemu gurunya tidak salam, ketemu gurunya tidak salam, tidak negur, kata beliau. Dan antum setiap hari belajar, setiap pekan belajar. Kenapa kepada gurunya tidak negur, kata beliau? Kenapa tidak salam? Sepertinya tidak mau ketemu dengan gurunya, tapi ngambil ilmunya mau. Sepertinya tidak mau ketemu dengan gurunya, tapi ngambil ilmunya mau. Dan kemudian beliau melanjutkan, luangkan waktu sedikit, paling tidak 1 menit, salaman, ketemu dan datangi gurunya, berikan salam dan senyum kepada mereka. Bukan gurunya yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi guru. Kemudian beliau melanjutkan, adab seorang merupakan indikator ciri-ciri antara kebahagiaan dan kesuksesannya. Adab seseorang merupakan indikator atau ciri-ciri antara kebahagiaan dan kesuksesannya. Dan kurangnya adab seseorang, dalam kurang ajar, kata beliau, merupakan ciri-ciri tanda celaka dan binasanya seseorang. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu wajib menjaga adabnya kepada kedua orang tuanya, syekhnya, ustadznya, ataupun gurunya. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, beliau di sini menekankan yang kalau kita baca dengan hati, bukan hanya baca dengan sekedar mata kita, baca dengan kemampuan baca kita. Kalau saya pribadi rasanya beliau ngomong kepada kita rahimahullah, beliau bilang kepada kita bahwa banyak daripada kita itu berakhlak rendahan. Itu susunan kalimat-kalimat katanya dalam paragraf itu, ibarat beliau sedang ngomong sama kita, negur kita dengan sombongnya kita, pelitnya kita, malasnya kita, pengecutnya kita, keras kepalanya kita, kasarnya kita. Dan ini semua bukan ciri dari seorang penuntut ilmu yang sejati. Dan beliau rahimahullah ta'ala penulis sangat lama dalam dunia dakwah, dan banyak murid-murid beliau. Dan itulah diantara dunia nyata yang beliau lihat, dan kita pun mungkin sebagian melihat di dunia nyata kita, bahwa seringkali kadangkala ada di antara penuntut ilmu yang rajin sekali ikut pengajian, rajin banget ikut kajian, mungkin catatannya penuh, mungkin juga hafalannya banyak, masya Allah, tapi subhanallah sama gurunya lewat aja, lewat saja, nggak salam, nggak senyum, bahkan mungkin sebagian pura-pura nggak kenal. Padahal gurunya nggak minjam 100 kan, gitu ya? Ya nggak? Ya kalau anda tahu oknum gurunya minjam 100 melulu nggak ganti-ganti, mungkin wajar, manusiawi, orang bakal menghindar. Tapi kan enggak, ya nggak ada apa-apa, cuman untuk tegur sapa saja, ya pura-pura tak kenal, ilmunya diambil tapi adabnya tidak ada. Ini seperti ibarat seorang anak yang tiap hari makan makanan yang dimasak oleh sang ibunya, sang ibundanya. Ya, umumnya kita kalau masih tinggal sama ibu atau belum nikah, ataupun sebagian udah nikah, dia tiap hari makan masakan ibundanya, tapi ketemu ibunya nggak pernah nyapa. Dan tiap hari ketemu ustadz katanya. Jamaah rahimakumullah, perlakukan ibu kita, ayah kita, guru kita, ya seperti itu. Kita nyerap ilmunya, kita makan makanannya, sapalah, ucapkan terima kasih, ucapkan salam kepada mereka, ya. Paling enggak kan
udah dimasakin, kita makan, ya ucapkan terima kasih. Mereka lebih berhak kita ucapkan jazakillahu khairan Bu, udah masakin, ya, tanpa perlu ditanya enak apa enggak. Enak makan, kita makan, kita ucapkan terima kasih. Tapi ketika udah capek-capek dia masak, dia kerjain, terus kita santap, udah kita selesai tinggalkan, boro-boro bantuin cuci piring gitu misalnya ya. Dan ini bagaimana perasaan ibu kalau kayak gitu misalnya? Sedih, jadi pungkiri sedih, ya. Dan begitu pula guru-guru kita ketika dia tahu itu muridnya misalnya yang belajar sama dia, kemudian salam pun enggak, ya, itu demi Allah menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Makanya penulis di sini rahimahullah menekankan bahwa, dan saya yakin pasti beliau rahimahullah sangat merasakan dan lebih banyak merasakan menghadapi yang seperti ini. Padahal beliau di sini menyampaikan adab itu adalah tanda kebahagiaan seseorang. Adab itu tanda kebahagiaan seseorang. Dan sebaliknya orang yang kurang ajar biasanya jalannya itu akan menuju kepada kebinasaan. Makanya beliau di sini sangat mengingatkan kepada kita, seorang penuntut ilmu itu wajib jaga adab kepada kedua orang tua dan juga kepada guru-gurunya, ya, kepada kedua orang tua dan kepada guru-gurunya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka adab di sini tentunya bukan menuhankan guru itu sendiri. Tentu guru bukan Tuhan, ustadz bukan Tuhan, syekh bukan Tuhan. Tapi kita diperintahkan untuk menghormati, ya, dengan penghormatan yang syariat perintahkan, tidak lebih daripada itu. Yang selama dalam batasannya mengucapkan salam, berjabat tangan, tersenyum, berwajah yang mengenakkan, dan momen itu tidak sampai 1 menit, ya. Dan itulah menunjukkan adab yang membawa kepada kebahagiaan dan tanda hati yang lapang, tanda hati yang lapang. Dan berusahalah, ingat berusaha, jangan sampai guru kita yang datang kepada kita, berusaha, kecuali memang kita nggak sadar atau nggak tahu. Tapi berusaha kalau kita menjadi pihak yang mendatangi beliau. Jadi ilmu itu diibaratkan oleh para ulama seperti cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa masuk ke hati orang yang gelap. Gelap apanya? Akhlaknya, adabnya gelap, ya. Kalau orang pakai tagar terus buat viral, ribut sana sini, katanya Indonesia gelap, Indonesia gelap. Pernah dengar? Gak pernah jamaah, karena kita terang-terang aja ya, alhamdulillah. Karena kita yang mengikuti kepada tauhid dan sunnah, insya Allah negeri kita ini terang-terang saja, ya, dengan segala dinamikanya. Ya ginilah hidup, beginilah hidup. Kalau Anda mau melihat gelap, ya kerajaan Arab Saudi pun ada sisi gelapnya, kota-kota besarnya pun ada gelapnya. Gimana nggak gelap? Di mana nggak gelap gitu loh. Tapi jangan jadi manusia yang gelap akhlaknya, gelap adabnya. Kalau mau ilmu kita berkah, pandailah mengevaluasi akhlak dan adab. Dan itu pun juga kita kalau mau sukses dunia dan akhirat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap syekh, ustadz atau gurunya adalah yang pertama, sebelum menuntut ilmu hendaklah seorang pelajar melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikannya sebagai guru. Penulis menyampaikan sebelum menuntut ilmu hendaknya seorang pelajar melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikannya sebagai guru, yaitu orang yang kelak diteladani akhlak dan adabnya. Orang yang kelak ke depan dia akan teladani, dia contohi akhlak dan adabnya. Subhanallah. Ini poin pertama ini
penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala nukilkan dari, bisa lihat di catatan kaki, lihat Tazkiratus Sami halaman 95. Dan ini berarti pernyataan dari Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Sebelum menuntut ilmu istikharah. Cuma tanya diri kita jemaah, kapankah terakhir kali kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Pas mau nikah Pak Ustadz katanya. Dan nikahnya sampai hari ini baru, Bapak bujang semua di sini. Bujang apa udah nikah nih? Dari muka-mukanya saya husnuzon ini bujang-bujang. Husnuzon. Cuman malu mengaku udah nikah. Terus malu rupanya istikharahnya cuman sekali karena nikahnya sekali. Gitu loh. Mau nuntut ilmu saja. Penulis di sini menukilkan pernyataan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, istikharah kepada Allah tentang orang yang akan kita jadikan sebagai guru. Ya. Yang kelak orang yang akan kita jadikan guru ini diteladani akhlak dan adabnya. Ini dalam sekali jamaah rahimakumullah. Dan ini jadi tamparan keras bagi kita semua bahwa kapan sepanjang kita hijrah, kita kenal dakwah tauhid, dakwah sunnah, kita akan hadir ke sebuah majelis ilmu, ke pengajian, kita istikharah sama Allah. Mungkin kita dengan PD-nya kadang ini rusaknya kita ini. PD-nya, yang mungkin rusaknya terkenal, masyhur, dan udah aman deh pokoknya kesana pasti aman, udah nggak perlu butuh istikharah. Tapi rupanya para ulama kita mendidik kita untuk seperti ini. Adab dalam memilih guru yang tepat, bukan hanya lihat background pendidikannya, misalnya dia dari teknik, dia dari apalagi macam-macam, misalnya dengan segala macam beberapa asatidzah kita yang memiliki background pendidikan yang dulunya bukan bergelut dalam dunia agama, bukan hanya seperti itu, atau siapa gurunya, alma maternya dan seterusnya. Tapi lihat para ulama kita mengajarkan kita disuruh untuk beristikharah, karena kelak akan diteladani ini akhlak dan adabnya. Kemudian beliau melanjutkan, jika memungkinkan hendaklah dia belajar kepada orang yang sempurna keahliannya, terwujud rasa simpati dalam dirinya, nampak kehormatannya, dikenal sikap iffahnya yaitu menjaga kehormatannya, dan telah terkenal hafalannya, karena yang demikian itu lebih baik dalam proses belajar dan lebih baik dalam mendatangkan pemahaman. Ya, intinya penulis di sini di poin pertama ini adalah memandu kita untuk bagaimana berguru itu, karena guru itu ibarat pemandu kita jamaah. Guru itu ibarat pemandu kita untuk jalan kita menuju kepada Allah. Guru itu pemandu yang akan mengarahkan kita kepada Allah, atau kepada person dia, atau kepada penyimpangan-penyimpangan yang makin menyimpang. Karena nggak dipungkiri, guru juga banyak yang menyimpang. Ustadz demikian pula, syekh demikian juga. Ya, guru kan macam-macam. Ada yang kurus, ada yang gembul gitu kan ya. Nggak tahu, nggak pernah nonton berarti. Mas nggak usah didengar karena omongannya zahirnya kayak orang paham agama, tapi lama-lama saya juga nggak jelas omongannya. Yang didengerin, mending dengerin di YouTube itu yang jelas-jelas keilmuannya, keilmiahannya. Saya nggak saranin dengerin guru gembul itu, ya. Jadi milih guru itu bukan perkara sepele ya Pak. Dan ini ada para ulama yang sangat disarankan sampai harus beristikharah, sebagaimana istikharahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika setiap meletakkan satu hadis di dalam kitab sahih beliau, ya, dalam kitab sahih beliau, minta petunjuk kepada Allah agar guru yang dipilih tepat betul-betul mengajak kepada jalan kepada Allah, kepada surga Allah. Dan beliau menyebutkan kriteria dengan
sempurna keahliannya, artinya dia memang menguasai bidang yang diajarkan, bukan setengah-setengah, membangkitkan apa tadi, simpati, terwujudnya rasa simpati dalam dirinya. Jadi kalau belajar sama beliau itu hati itu adem, hati itu nerima, nyaman. Semakin iman itu meningkat, makin semangat ibadah, ya, terlihat kehormatannya, iffahnya, menjaga kehormatannya, gak suka yang aneh-aneh, bercanda kelewatan atau berbuat yang enggak, ya, ataupun merendahkan diri di hadapan manusia. Hidupnya terjaga dari hal-hal yang rendahan, terjaga kehormatannya, terkenal hafalannya, kuat dalam ilmu, nggak asal bicara, keilmiahannya dan rujukan-rujukannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita ketemu yang demikian, itu akan membantu kita belajar lebih mudah, lebih cepat paham, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia, jamaah rahimakumullah, betapa banyak orang akan pilih-pilih dokter spesialis. Kalau ada yang pakai aplikasi apa namanya itu, Halo Dokter ya, di situ akan terlihat berapa pengalaman dokter tersebut. Mayoritas akan pilih apa? Yang baru setahun atau 2 tahun yang dipilih? Enggak, yang 15 minimal, 20 tahun. Dia akan konsul kepada pihak-pihak tersebut, padahal spesialisnya sama itu, padahal spesialisnya sama. Dia lihat rekam jejaknya, rating bintangnya. Kalau 4,9 dia pakai. Kalau baru fresh graduate, baru lulus nih, bahaya nanti kasih resep salah katanya, nanti kasih resep mahal-mahal katanya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kalau dunia saja kita seperti itu, maka jangan asal langsung kita klik, oh ustadz ini mantap, oh guru ini mantap, ya, tapi kita belum pernah pastikan bagaimana akhlak, keilmuan, gaya bicara, ifahnya, menjaga kehormatannya. Karena sekali lagi ilmu itu bukan sekadar mencatat, sekedar kita suka nggak suka dengar, tapi bagaimana cahaya itu ditransfer ke dalam hati kita. Ilmu itu cahaya tadi kita sebutkan sebagian pernyataan ulama. Guru, ustadz, syekh sedang mentransfer cahaya tersebut ke dalam hati kita. Nggak akan bisa masuk kalau sudah model-modelnya aneh-aneh, entertainmentnya lah, atau hal-hal yang sebenarnya dalam agama tidak pernah diperintahkan. Maka itu yang perlu kita camkan dari poin pertama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah jangan sampai salah pilih guru dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat ke-38. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-38 Allah menceritakan pertengkaran antara pemimpin sesat, guru sesat, ustadz sesat, syekh sesat, dan para pengikutnya. Ya. Jadi sebelum kita heran kalau ada tokoh bisa ngomong sama semut, bahasa semut, ngomong bahasa apalagi itu kemampuannya, bahasa semut, cacing, bidadari, malaikat, hujan, subhanallah. Ya, dia punya salam saja 10 macamnya, Pak. Ya. Bukan cuma cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu kan siapa? Nggak usah cari tahu deh. Pusing ya, pusing dengarnya. Itu antara pemimpin yang menyimpang ini, tokoh yang menyimpang ini, sama pengikutnya, itu akan saling bertengkar. Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat ke-38. Allah katakan qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ketika mereka semua masuk neraka, udah bareng-bareng nih, tokohnya masuk, pengikutnya masuk, waliyadzubillah. Terus bilang pengikutnya, katakan, ya Allah, wahai Rabb kami, mereka inilah adalluna, dulu nyesatkan kami. Percaya kami dia bisa ngomong sama semut, ya Allah. Percaya bisa ngomong sama hujan segala macam. Tolong bales ya Allah, kurang ajar buat kita tersesat. Bales azab dia lebih berlipat-lipat, tambah siksanya ya Allah. Kata pengikutnya ini, subhanallah, balas lipat gandakan siksanya, kata pengikutnya tadi. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Akhirnya Allah menjawab, masing-masing mereka, baik pengikut, tokohnya, mendapat siksa berlipat ganda.
tapi kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-39, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Kalian tidak lebih baik dari kami, maka rasakan azab atas apa yang telah kalian lakukan. Jadi baik si gurunya, pengikutnya sama-sama menanggung dosa tersebut. Ya, guru sesat karena dosanya, murid yang mengikuti tanpa ilmu pun juga kena dosanya. Dan Allah juga tekankan dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29 tentang orang-orang yang menyesal mengikuti orang-orang zalim tersebut. Dan ini menjadi pengingat bagi kita, kalau menyesal sekarang masih bisa untuk berubah dan jadi lebih baik. Dan nasihat para ulama untuk inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka memilih guru itu bukan perkara sepele, ini perkara yang sangat perlu kita spesifikasi. Dan sayangnya ketika di zaman seperti ini, betapa banyak orang-orang yang berpemahaman menyimpang, liberal misalnya, tapi rupanya dijadikan rujukan Islam. Orang yang berpemahaman atau orang-orang yang senantiasa membela orang-orang kafir, tapi dijadikan komentator dalam menafsirkan, memahami ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Atau doktor lulusan luar negeri barat dijadikan patokan sumber agama, padahal pemikirannya jelas-jelas menyimpang dari akidah yang benar. Sekali lagi, jangan pernah remehkan dari mana kita mengambil ilmu agama, karena belajar agama bukan sekedar menambah wawasan. Salah pilih guru, salah ilmu, salah amal, salah arah hidup, dan akan menyimpang di akhirat kelak, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, penulis menyampaikan adalah adab penuntut ilmu terhadap syekh, kepada guru, kepada ustadz, yaitu menghormatinya dan memuliakan kedudukannya, baik ketika ada maupun ketika tidak ada. Ya. Yang kedua, kata penulis, adalah menghormatinya dan memuliakan kedudukannya baik ketika ada maupun ketika tidak ada. Yang demikian itu karena mulianya kedudukannya, yakni ustadz, guru, syekh itu di sisi Allah Ta'ala, dan dia termasuk pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, karena sudah isya, insyaallah poin kedua dan seterusnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.